1040 sebagai peserta didik. Saya Galuh Chandra Kirana dengan NIM K762-1050 sebagai peserta didik. Saya Glenda Sumaira Mu'anas dengan NIM K7621051 sebagai peserta didik. Saya Hana Inwarista Agatha dengan NIM K7621052 sebagai peserta didik. Saya Lali Fatona dengan NIM K7621063 sebagai guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa cukup. Sebelum memulai pembelajaran kali ini, sebelumnya saya akan absen terlebih dahulu. Yang pertama, Lisa Seviana Azahra. Hadir, Bu. Galuh Chandra Kirana. Hadir, Bu. Glenda Sumaira Mu'anas. Hana Yanwarista Agatha. Hadir, Bu. Baik, semuanya hadir ya. Pertumbuhan materi kali ini adalah menganalisis permasalahan ketenaga kerjaan Indonesia serta menganalisis upaya meningkatkan mutu tenaga kerja. Pertumbuhan penduduk di Indonesia terus bertambah seiring berjalannya waktu. Terdapat potensi manfaat ekonomi karena jumlah penduduk produktif lebih banyak dari penduduk usia non-produktif. Apabila penduduk produktif yang lebih banyak tersebut merupakan penduduk yang berkualitas dan terserap di berbagai sektor pekerjaan, maka akan memajukan negara. Tetapi bila sebaliknya akan menjadi masalah baru bagi Indonesia. Nah, di sini adakah yang tahu apa itu kesempatan kerja, tenaga kerja, dan angkatan kerja? Yang tahu silakan online. Izin menjawab yang angkatan kerja, Bu. Silahkan, Galuh. Jadi angkatan kerja itu adalah penduduk dalam usia produktif atau usia kerja yang sedang bekerja atau mencari pekerjaan. Terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya silakan, apa ada yang ingin menjawab? Menjawab, Bu. Silakan, Grandis. Untuk yang tenaga kerja adalah jumlah penduduk dalam suatu negara yang berada dalam usia kerja atau usia produktif di antara 15 sampai 64 tahun. Untuk yang terakhir, silakan ada yang mau menjawab. Baik, selanjutnya saya akan memaparkan sedikit materi mengenai permasalahan ketenaga kerjaan di Indonesia. Apa itu kesempatan kerja, tenaga kerja, dan angkatan kerja? Seperti yang sudah dijelaskan tadi, pengertian ketenagakerjaan yaitu kesempatan kerja adalah banyaknya lapangan pekerjaan yang tersedia untuk angkatan kerja. Kemudian tenaga kerja adalah jumlah penduduk dalam suatu negara yang berada dalam usia kerja atau usia produktif antara 15 sampai 64 tahun. Kemudian angkatan kerja adalah penduduk dalam usia produktif yang sedang bekerja atau mencari pekerjaan. Bagaimana upaya meningkatkan kualitas tenaga kerja? Yang pertama dari pemerintah. Yang pertama meningkatkan kualitas pengajar, kemudian meningkatkan materi.
Sistem upah yang berlaku di Indonesia sendiri yaitu yang ketenagakerjaan ini yang selanjutnya adalah pengangguran. Pengangguran adalah penduduk dalam usia. Dari materi yang saya jelaskan, apakah ada yang ingin bertanya? Ibu izin bertanya. Silakan, Hana. Perkenalkan, nama saya Hana Yanwarista Gata dengan NIM K76211052. Izin bertanya, apa yang menyebabkan terjadinya pengangguran terselubung? Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya, Hana. Saya akan menjawab. Jadi, pengangguran terselubung itu adalah pengangguran yang terjadi karena tenaga kerja tidak bekerja secara optimal. Kondisi ini disebabkan ketidaksesuaian pekerjaan dengan bakat dan kemampuan atau yang terlalu banyak tenaga kerja yang dipakai. Seperti itu, Hana. Apakah sudah jelas? Sudah, Ibu. Terima kasih. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Jika tidak ada, saya akan melanjutkan materi. Silakan amati video di bawah ini ya. Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyatakan permasalahan ketenagakerjaan di Indonesia saat ini semakin kompleks sebab angka pengangguran di Indonesia tinggi, sedangkan di sisi lain tingkat daya saing atau produktivitas masih rendah. Menurut Wapres, permasalahan ketenagakerjaan diperparah dengan Berdasarkan video tadi, silakan kalian diskusikan pertanyaan di bawah ini. Saya akan membagi menjadi dua kelompok. Kelompok pertama ada Hana Yanwarista Gata dan Grandis Sumaira Mu'anas. Kemudian kelompok 2, Galuh Chandra Kirana dan Elisa Seviana Zahra. Silakan bisa mencari dari berbagai sumber. Saya beri waktu 15 menit untuk mendiskusikannya. Karena waktunya sudah habis, silakan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hana Yanwarista Gata dan teman saya Grandis Sumaira Mu'anas akan mempresentasikan mengenai hasil diskusi kami. Next. Baik, terima kasih untuk kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2, silakan. Baik, Bu, izin share screen ya. Silakan, Galuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Elisa Seviana Zahra dan saya sendiri Galuh Chandra Kirana. Kami akan memberikan tanggapan terhadap. Baik, terima kasih untuk kelompok 1 dan 2 atas presentasi materinya mengenai ketenagakerjaan di Indonesia. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, mengenai ketenagakerjaan di Indonesia dan upaya meningkatkan mutu tenaga kerja sepertinya sudah cukup jelas. Selanjutnya, apakah ada yang ingin bertanya? Atau sudah cukup dengan materi yang dipaparkan tadi?
Cukup, Bu. Cukup, Bu. Baik, karena waktunya hampir habis, adakah yang ingin memberikan kesimpulan mengenai pembelajaran kali ini? Silakan. Silakan, Elisa. Baik, Bu, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Elisa Deviana Azahra dengan NIM K76210450. Kesimpulannya adalah permasalahan ketenagakerjaan di Indonesia terjadi karena ketidaksiapan sumber daya manusia karena rendahnya mutu pendidikan, Bu. Upaya yang dilakukan yaitu dengan meningkatkan mutu tenaga kerja dengan menetapkan pembangunan sumber daya manusia sebagai prioritas nasional. Terima kasih. Terima kasih Elisa atas kesimpulannya. Untuk pertemuan selanjutnya, silakan mempelajari mengenai pendapatan nasional. Untuk pertemuan kali ini mungkin kita cukupkan sampai di sini. Apabila ada kurangnya, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.